Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Suari Maudia, nomor pokok mahasiswa 2021-02-022, kelas 5A, jurusan Ekonomi Pembangunan dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik, hari ini saya akan mengerjakan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Publik, yaitu mengenai memposisikan diri sebagai pengambil kebijakan dalam studi kasus tata pengelolaan di Kabupaten Mamuju. Nah, studi kasus yang akan saya ambil yaitu mengenai pengembangan sektor pariwisata. Nah, pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan oleh setiap daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki objek pariwisata yang dapat dikelola oleh pemerintah sebagai upaya untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa Mamuju menyimpan sejumlah besar potensi sumber daya wisata yang cukup memikat. Mamuju juga memiliki potensi kepariwisataan yang sangat potensial untuk dikembangkan dan mendapat perhatian dalam proses perencanaan serta pembangunannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Mamuju memiliki banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Nah, salah satu destinasi wisata yang ada di Mamuju yaitu Pulau Karampuang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Pulau Karampuang memiliki potensi sumber daya pesisir laut yang cukup besar, dengan satu-satunya destinasi wisata bahari yang paling diminati oleh masyarakat, yang memiliki daya tarik, keindahan terumbu karang, serta keanekaragaman biota laut di dalamnya. Namun, masih ada kendala dalam pengembangan sektor pariwisata di Pulau Karampuang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa objek wisata yang ada di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju ini belum ditata dengan rapi. Sarana penunjang wisata juga belum memadai, serta masih kurangnya informasi dan promosi tentang keberadaan objek wisata Pulau Karampuang, dan juga masih belum optimalnya potensi pengembangan pariwisata di Pulau Karampuang, dan akses menuju pulau masih ditangani oleh masyarakat setempat yang memiliki perahu mesin yang mungkin tidak setiap saat menyediakan jasanya untuk mengantar wisatawan yang ingin pergi ke Pulau Karampuang. Nah, kebijakan yang dapat diterapkan dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Mamuju yaitu yang pertama, kita bisa melakukan pembangunan infrastruktur dengan mengalokasikan dana untuk membangun dan memodernisasi infrastruktur pariwisata seperti jalan, bandara, pelabuhan, transportasi umum, serta fasilitas pendukung lainnya. Yang kedua, kita bisa melakukan promosi wisata dengan mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata, baik melalui media sosial, iklan, pameran, maupun kerjasama dengan pihak swasta dan industri pariwisata. Diharapkan dengan melakukan promosi wisata ini, wisatawan atau turis baik dari luar daerah maupun negara bisa mengetahui bahwa di Kabupaten Mamuju ini terdapat banyak destinasi wisata yang memiliki keindahan dan menarik untuk dikunjungi. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan fasilitas. Nah, dengan memberikan insentif dan kemudahan bagi investor untuk membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata seperti hotel, restoran, dan tempat rekreasi. Yang keempat, kita bisa memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tentang pariwisata, serta mempromosikan keberagaman budaya. Yang kelima, kita bisa melakukan pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan sektor pariwisata seperti perlindungan dan pemeliharaan alam, pengelolaan limbah, dan pelestarian budaya lokal. Yang keenam, kita bisa mengembangkan kawasan pariwisata yang memiliki potensi untuk mendatangkan wisatawan seperti kawasan pantai, pegunungan, ataupun kawasan budaya dan sejarah. Yang ketujuh, kita bisa melakukan pemeriksaan kualitas. Kita dapat memberlakukan pemeriksaan kualitas untuk memastikan standar kebersihan, keamanan, dan keramahan dalam pelayanan pariwisata. Yang kedelapan, kita bisa membentuk konsorium atau kerjasama dengan sektor swasta, perguruan tinggi, organisasi pariwisata, dan masyarakat lokal
untuk mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan berdaya saing. Yang kesembilan, kita bisa memberikan insentif dan bantuan. Kita dapat memberikan insentif dan bantuan kepada pelaku pariwisata seperti pembebasan pajak, subsidi, atau pembiayaan untuk uh, membantu pengembangan pariwisata. Nah, dengan adanya kebijakan pengembangan sektor pariwisata, tentunya dapat berdampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya yaitu yang pertama dapat meningkatkan pendapatan. Nah, dengan adanya pengembangan pariwisata, tentunya akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di sektor informal seperti perdagangan lokal, jasa transportasi, dan kuliner. Yang kedua, dapat meningkatkan investasi. Nah, dengan adanya sektor pariwisata yang berkembang, tentunya dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di Mamuju, sehingga akan terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur, pengembangan hotel, restoran, dan fasilitas pariwisata lainnya. Yang ketiga, pemajuan budaya lokal. Nah, dengan adanya pengembangan pariwisata, tentunya juga dapat mempromosikan dan memajukan budaya lokal. Nah, dampak negatif dari pengembangan sektor pariwisata di Mamuju yaitu yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Jika pengelolaan tidak hati-hati, pengunjung yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan degradasi ekosistem alam Mamuju. Yang kedua, kemungkinan kerusakan budaya dan sosial. Pendidikan dan penghormatan terhadap budaya lokal dalam industri pariwisata sangat penting. Tanpa pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya, pariwisata dapat menyebabkan komersialisasi budaya, konflik sosial, dan perubahan sosial yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ketidakseimbangan regional. Jika pengembangan pariwisata hanya terfokus pada satu daerah, dapat terjadi ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah yang berkembang dan tidak berkembang di Mamuju. Nah, adapun solusi untuk mengatasi dampak negatif dari pengembangan sektor pariwisata di Mamuju, yang pertama kita bisa melakukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan seperti pengelolaan sampah yang baik, konservasi sumber daya alam, dan praktek ramah lingkungan dalam industri pariwisata. Yang kedua, memberikan pendidikan dan partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pariwisata. Yang ketiga, mendorong diversifikasi produk pariwisata di Mamuju untuk mengurangi kerumunan dalam satu destinasi wisata dengan mempromosikan berbagai atraksi seperti wisata alam, budaya, sejarah, kuliner, dan lainnya, sehingga mengatur aliran wisatawan secara merata di Mamuju. Yang keempat, melibatkan pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga pariwisata, masyarakat lokal, dan pengusaha pariwisata dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata.